dia Romo yang saya butuhkan selama ini dalam hidup. Hidup saya kering Romo, hidup saya getir, hidup saya pahit Romo. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, mencintai firman Tuhan, mencoba melakukannya, di sini dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebentar lagi sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional atau disebut BKSN. Apakah saudara-saudara siap untuk terjun ke lingkungan-lingkungan, meramaikan bulan Kitab Suci, berkumpul dengan jemaat, teman-teman umat yang lain, bersharing, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasan demi penjelasan dengan permainan-permainan tentunya. Saudara-saudara, saya sangat berharap di bulan Kitab Suci ini betul-betul pikiran banyak orang akan dibuka oleh terang sabdanya. Jalan-jalan orang yang mandek, yang menemui jalan buntu, betul-betul dibuka oleh Tuhan. Rezeki-rezeki satu persatu dibuat mengalir oleh Tuhan. Kuasa-kuasa Tuhan, firman Tuhan bekerja dalam diri orang yang percaya. Biarlah firman Tuhan itu bekerja. Tetapi saudara-saudara, sebelum firman itu bekerja dalam diri kita harus percaya dulu terhadap firman itu, bahwa firman itu punya kuasa. Supaya kita bisa percaya firman itu punya kuasa, kita harus akrab dulu dengan firman-Nya. Supaya bisa kita akrab dengan firman-Nya, kita harus membiasakan diri dulu. Baca, merenungkan setiap hari, mau kita lagi butuh ataupun tidak butuh, mau kita lagi senang ataupun susah, mau rezeki-rezeki kita lagi lancar ataupun tidak, hendaklah akrabkan diri kita dengan firman Allah. Alhasil saudara-saudara, akan terjadi banyak hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya, bahwa firman itu punya kuasa dan bekerja dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini ada 7 angka. Anda lihat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Anda tulis di kolom komen, Anda sukanya angka berapa ya? Tuhan, tolong dong Tuhan, berfirmanlah kepadaku. Dengan kasih-Mu, aku percaya Engkau mau menyampaikan kebenaran-Mu atas diriku. Silakan tulis di kolom komen. Karena apa? Karena di balik angka-angka ini saudara-saudara, terdapat manfaat-manfaat dari orang-orang yang membaca firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu bukan sekedar kita baca gitu sampai mata kita pedes, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan terus sampai kitab Wahyu. Bukan sekedar itu. Atau bukan juga sekedar dihafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 100 ayat. Tetapi dibaca, dipahami, ya dihafal ya boleh, coba diterapkan, dijalankan, dilakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi akrab dengan kehidupan kita. Kita ini yang sudah disentuh oleh kuasa firman Tuhan harus bisa berubah ke arah lebih baik lagi. Baik, saya sudah lihat sudah beberapa orang menulis di kolom komen angka 1 sampai angka 7. Suka-suka Anda aja, mau yang mana? Dalam nama Yesus, saya pilih nomor 3, 4, 7, 6, 1. Terserah Anda. Saya dibantu oleh beberapa ayat dari kitab Amsal, dari kitab Mazmur, dan juga dari nubuat Nabi Yesaya. Mari kita buka. Buka yang mana dulu ya? Buka nomor 1 dulu. Nomor 1. Di situ dikatakan ada Amsal bab 3 ayat 6. Untuk Anda yang memilih nomor 1. Amsal bab 3 ayat 6. Di situ dikatakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Romo, kok bagus Romo. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini
Kitab Amsal bab 3 ayat 6 mengajak para pembaca firman Tuhan bukan cuma sekadar membaca, bukan cuma sekadar memahami, merasakan, tapi juga mengakui Tuhan yang kita kenal ketika kita membaca firman Tuhan hadir dalam segala tingkah laku, dalam segala keseharian kita. Omongan, sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Bisa kita temukan nggak kasih Tuhan di balik tingkah laku kita? Kalau Anda sudah melakukan itu, menerapkan ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dikatakan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mungkin rezeki Anda bengkok-bengkok, jalan Anda nggak lurus, ketemu jalan buntu, ketemu pintu yang tertutup, semuanya jalan buntu sehingga nggak ada jalan keluar. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan membuka satu persatu pintu-pintu yang tertutup, yang selama ini tertutup buat Anda. Keren bukan? Ya Romo, mulai sekarang saya mau menjadi pelaku firman. Nomor 1 aja udah keren. Nomor 2, kita bisa melihat apa? Siapa yang milih nomor 2? Itu dari Amsal bab 6 ayat 22. Amsal bab 6 ayat 22. Dikatakan begini. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Waduh Romo, ini kok bagus banget ya. Kalau orang membaca firman Tuhan, orang akrab dengan firman Tuhan, dikatakan tadi apa? Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Romo jadi ingat lagu Romo. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ada lagunya ya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Baik kita bangun maupun kita lagi tidur, Tuhan selalu menjadi perlindungan kita. Dikatakan jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Setiap kita baca firman Tuhan, setiap kita berjumpa dengan sesama, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Itulah sapaan-sapaan Tuhan. Tidak kurang-kurang Tuhan menyapa kita, menolong, menopang, dan menjaga kita. Bacalah firman Tuhan. Romo, kok makin lama makin keren Romo. Amsal bab 6 ayat 22. Keren banget. Kemudian, siapa yang pilih nomor 3? Nomor 3 siapa? Karena di nomor 3 itu ada. Ini dia. Mazmur bab 23 ayat 3. Waduh, ini kayaknya kalau Romo Yosef pilih nomor 3 nih. Karena kelahiran saya 23 Maret 23 bulan 3. Ini ternyata ayat saya nih. Dikatakan apa sih? Mazmur bab 23 ayat 3 bagi Anda yang memilih nomor 3 tadi. Dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, ini dia Romo yang saya butuhkan selama ini dalam hidup. Hidup saya kering Romo. Hidup saya getir. Hidup saya pahit Romo. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, mencintai firman Tuhan, mencoba melakukannya, di situ dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Luar biasa ya Romo ya. Jiwa saya itu udah kayak balon kempes Romo. Udah kayak daun kering yang gak pernah disiram. Udah kayak jalan yang gak jelas mau ke arah yang mana. Tapi Mazmur bab 23 ayat 3 tadi dikatakan, Tuhan akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita tidak lagi tersesat. Kita tidak lagi mudah ditipu oleh orang, dibohongin sama orang. Kita betul-betul berjalan di jalan yang benar oleh karena namanya. Perlindungannya, kasihnya, kesetiaannya, pengorbanannya, itu semua membawa kita berjalan di jalan yang benar. Kita nggak ragu-ragu lagi, kita nggak bimbang lagi. Ini pelayananku udah bener belum sih? Ini jalan yang aku tempuh ini sudah oke belum sih? Dengan membaca firman Tuhan, Tuhan menuntun kita saudara-saudara, membuat kita yakin
Kalau kita udah yakin jalannya udah benar, udah tinggal jalanin. Gak usah digondeli dengan keraguan. Karena perlindungan kita dikatakan nama Tuhan sendiri yang melindungi kita. Maka ada ungkapannya kan, perlindungan kita ada dalam nama Tuhan. Luar biasa. Siapa yang pilih nomor 4? Coba nomor 4 ada apa di situ? Nomor 4 itu nggak jauh-jauh dari Mazmur bab 23, yaitu Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat 5. Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat 5. Kita baca di situ. Dikatakan begini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wow, Mazmur bab 25 ayat 4 sampai ayat 5 juga bagus juga ini. Karena tadi dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Dengan membaca firman Tuhan, Tuhan sedang memberitahu apa aja yang harus kita jalani, apa aja yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah jalan-jalan Tuhan buat kita. Dikatakan, ya Tuhan tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak hal-hal di dunia ini yang tadinya awalnya seolah-olah bagus, seolah-olah benar, seolah-olah adil, seolah-olah itu lempeng. Tetapi kita mudah dikacaukan. Ternyata ada udang di balik batu. Ternyata yang tadinya bagus, yang tadinya benar, ternyata ujung-ujungnya nggak benar. Maka seperti dikatakan Mazmur bab 25 ini, ayat 4 dan ayat 5. Dengan membaca firman Tuhan, kita ditunjukin, ini jalan yang benar. Ini akan membawa kita berjumpa dengan orang-orang benar. Bukan penipu-penipu, bukan orang-orang pembohong, bukan orang-orang jahat. Tuhan membawa kita pada kebenaran. Hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Zaman sekarang makin susah. Karena seringkali orang benar malah kena getahnya. Orang benar seringkali kalah oleh orang yang punya duit. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan inilah kebenaran sejati, lakukan meskipun secara dunia kita banyak dirugikan, kita banyak dikalahkan oleh hal-hal duniawi, oleh orang-orang anak-anak dunia ini. Berjalanlah dalam kebenaran itu. Jangan pernah lepas, jangan pernah terpisah dari sang kebenaran. Biarlah kebenaran ini membawa kita pada kebenaran sejati, yaitu Allah. Hal-hal dunia ini yang penuh dusta, yang penuh ketidakadilan, yang penuh kebohongan, kejahatan dan fitnah akan membawa mereka pada kebinasaan. Luar biasa ini. Sementara yang nomor 5 kita buka. Nomor 5 itu ada apa? Nomor 5 itu ada Mazmur bab 32 ayat 8. Mazmur bab 32 ayat 8. Di sana dikatakan begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu Tuhan berfirman kepada si pemazmur. Dikatakan apa tadi? Mazmur 32 ayat 8. Dikatakan, saya ulangi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jadi setiap kita baca firman Tuhan, kita sedang diajar sama Tuhan. Kita berguru sama Tuhan. Berguru sama sang sumber kasih, pada sang sumber rahmat, sang sumber kebenaran. Tiap hari Tuhan mengajar kita jalan yang harus kita tempuh. Dikatakan, aku hendak memberi nasihat. Itulah firman-firman Tuhan yang kita baca adalah nasihat-nasihat dari Tuhan sendiri. Sebab apa? Kalau kita dengerin nasihat manusia, yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Ya bisa orang ngasih nasihat tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Bisa jadi membuat kita kecewa, membuat kita ya dia aja yang ngajarin kok begitu. Nah, tetapi kalau membaca firman Tuhan setiap hari, inilah ajaran Tuhan, inilah nasihat-nasihat dari Tuhan sendiri.
Dan yang luar biasa saudara-saudara, Tuhan itu bukan cuma ngasih nasihat, ngasih ajaran, tetapi dikatakan tadi, mataku tertuju kepadamu. Artinya apa saudara-saudara? Mataku tertuju kepadamu. Dalam lindungan Tuhan kita berjalan. Dalam kasih Tuhan kita melakukan nasihat-nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Perlindungan, berkat, kasih setia, rasa damai, sukacita. Itulah kalau orang ditatap oleh Tuhan. Penuh berkat, penuh kasih karunia. Jangan merasa Tuhan kok jauh, Tuhan gak memperhatikan penderitaanku. Ikuti jalan Tuhan, ikuti ajaran Tuhan, ikuti nasihat Tuhan. Keren bukan? Iya Romo, mulai sekarang saya mau baca firman Tuhan tapi kok kayaknya bagus banget soalnya. Nah sekarang kita buka nomor 6 ya. Ada apa di balik angka 6 ini? Ada Yesaya bab 49 ayat 10. Silakan buka kitab suci Anda, Yesaya bab 49 ayat 10. Di situ dikatakan begini. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Saudara-saudara yang terkasih, bacalah firman Tuhan. Yesaya bab 49 ayat 10 ini. Betul-betul Anda yang memilih nomor 6 ini. Ada kuasa kasih Tuhan yang menyayangi Anda setiap hari, melindungi, memberi makan kita, memberi minum kita, merawat kita, menjaga kehidupan kita. Luar biasa. Tuhan menuntun Anda dekat ke sumber-sumber air, sumber kasih karunia, sumber rezeki, sumber kesehatan, sumber kehidupan kita. Nah sekarang terakhir nomor 7. Apa yang ada di nomor 7? Kita buka yuk. Di nomor 7, di situ ada Wahyu bab 7 ayat 17. Di mana dikatakan begini. Bagus luar biasa. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Waduh Romo, kok bisa persis begini? Kok firman Tuhan tahu banget aku sering nangis akhir-akhir ini. Dengan masalah-masalahku, dengan problem-problemku, dengan kekecewaan dan kepahitanku. Tuhan Allah akan menghapus air mata dari mata kita, orang-orang yang percaya. Asal kita bisa berlaku sebagai domba yang mau ikut gembala agung, yaitu Kristus sendiri. Gembala utama inilah yang akan membawa kita ke sumber-sumber air kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, betul Allah lah sumber kehidupan yang menuntun kita semakin dekat pada Dia, semakin mampu mendengar suaranya, ikut jalan-jalannya, dimampukan. Sehingga betul-betul Tuhan akan memulihkan apa-apa saja. Sehingga betul-betul Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudara, terima kasih Anda sudah memilih. Semoga pilihan Anda semua ini betul-betul bisa Anda resapi, Anda maknai, Anda pahami, dan Anda lakukan sebagai ayat emas dalam kehidupan Anda. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.